Sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Baradae selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Baradae selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Polisi beralasan kehadiran Baradae dalam rekonstruksi sangat penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Pihak eksternal seperti JPU, Kompolnas, Komnas HAM, termasuk LPSK juga akan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal. Polisi berjanji rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar secara transparan kepada publik. Pemirsa, Barada Richard Eliezer akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua esok hari sebagai justice kolaborator. Lalu bagaimana jaminan perlindungan Barada Richard Eliezer? Kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK Ibu Susila Dingtyas dan Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Bapak dan Ibu. Selamat petang, Mbak April. Baik, saya ke LPSK terlebih dahulu. Baik, saya ke LPSK ya terlebih dahulu. Bu Susi, bagaimana? Apakah besok betul LPSK akan melindungi atau ya mengawal Baradae begitu? Seperti apa mekanisme perlindungannya? Ya, jadi yang pertama memang kami concern di kondisi Baradae besok. Yang memang ada kekhawatiran di kami di PSK bahwa yang bersangkutan ini kan orang yang pertama kali mengungkap bahwa tidak ada tembak-menembak, yang ada pembunuhan. Sementara yang diungkap itu adalah mantan ininya ya, atasannya atau pimpinannya atau komandannya. Nah, ini kan pasti ada psikologi barrier ya terhadap FS gitu ya. Nah, sehingga bisa saja kemudian kami mengkhawatirkan nanti akan berpengaruh kepada tekanan psikis yang akan dialami oleh Barada Eliezer, sehingga memang sampai detik ini kami masih mendiskusikan hal ini ya, berkaitan dengan kesiapan besok. Apakah Baradae memang akan hadir secara langsung ataukah nanti ada alternatif lain yang bisa dipakai? Karena memang yang kami ketahui bahwa rekonstruksi ini adalah tidak wajib ya sifatnya, dapat dilakukan, tapi bisa saja rekonstruksi ini menambah jelas ininya ya, masalah kasusnya gitu ya, sehingga pengungkapan kasus ini bisa lebih clear dan lebih jelas atau malah lebih cepat gitu ya dengan adanya rekonstruksi. Jadi kami masih mendiskusikan berkaitan dengan persiapan besok seperti itu. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda melihat peran dari Baradae ini yang akan hadir besok perlu tidak sih atau bisa diwakilkan saja? Menurut saya perlu ya kehadiran Baradae secara fisik di tempat kejadian. Memang di sini ada problem pengamanan ya. Keselamatan dan pengamanan Baradae ini menurut saya yang harus juga satu hal diselesaikan. Karena kasus ini terungkap menjadi cepat pergerakannya karena peran Baradae ya. Peran Baradae yang membuka. Kalau nanti dalam rekonstruksi, ini kan upaya rekonstruksi itu atau reka ulang peristiwa pidana yang telah terjadi melalui
kegiatan rekonstruksi ulang ya. Nah, peran masing-masing itu harus dijelaskan. Ya, peran daripada masing-masing pihak harus dijelaskan. Kalau Baradae bisa hadir, ini akan memberikan keyakinan pada penyidik bahwa peristiwa pidana yang dituduhkan itu memang benar sebagaimana keterangan di dalam berita acara pemeriksaan, ya. Nah, problemnya di sini kan memang dalam perlindungan itu hal yang harus diselesaikan oleh LPSK maupun oleh penyidik supaya keselamatannya terlindungi. Seperti itu. Baik. Ya, karena penting sekali ini. Setahu Pak Sugeng, seperti apa sih Pak mekanisme untuk perlindungan dari justice kolaborator sendiri, apalagi dalam rekonstruksi yang akan digelar? Itu ditanyakan ke Mbak Susi ya, tapi yang paling penting adalah keberadaan nanti Baradae itu di lokasi, jangan sampai ada serangan secara psikis. Pertama psikis dulu ya, apalagi fisik. Karena misalnya justru menurut saya rekonstruksi ini harus dibagi dalam beberapa termin ya. Jadi ketika Baradae ada, peran dari mana? Dari FS yang lain-lain itu kalau menimbulkan traumatik bagi Baradae maka digantikan oleh yang lain. Baik. Ya, saya ke Bu Susi. Traumatik. Baik, ya. saya mau kembali ke LPSK Bu Susi. Kondisi psikis dari Baradae sendiri saat ini seperti apa, Ibu? Kalau sejauh ini kondisinya stabil, Mbak, jadi dan sehat-sehat saja termasuk kondisi psikisnya ya. Nah, terkait dengan besok ini juga kami siapkan apakah memang hadir secara langsung, dan kami tentu saja sudah menyiapkan tim untuk pengawalan dan pengamanan. Memang isu yang problem yang kami hadapi adalah nanti terkait dengan tekanan psikis yang mungkin dihadapi oleh Baradae. Nah, ini sampai detik ini sih tidak ada problem terkait dengan psikisnya. Cuman kan bisa saja berubah ketika besok ya. Nah, ini yang tadi usulan dari Pak Sugeng menarik supaya tidak dipertemukan. Kami juga menyampaikan ini ke Bareskrim supaya tidak dipertemukan. Yang kedua bisa saja alternatif lainnya. Ini yang sedang kami bahas bersama Bareskrim, Baradae sendiri dan kuasa hukumnya. Apakah pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan LPSK untuk memberikan alternatif mungkin Ibu yang diberikan? Sedang dibahas saat ini, Mbak. Oh, sedang dibahas saat ini juga ya? Semoga nanti malam sudah ada kepastian. Baik. Seperti apa. Ibu, apakah LPSK sudah melihat adanya upaya intervensi dalam rekonstruksi ulang besok? Sampai sejauh ini sih belum ada ya yang kami lihat terkait dengan intervensi, dan kami memang hanya fokus untuk menyiapkan Baradae terkait dengan besok, entah nanti bisa dihadirkan atau besok seperti apa ketika dihadirkan atau nanti tidak dipertemukan atau nanti ada pemeran pengganti. Itu yang kami pikirkan, yang kami fokuskan saat ini. Baik, Pak Sugeng, kalau bicara bagaimana Baradae ini bisa ada pilihan untuk tidak diketemukan begitu ya. Lalu seperti apa mekanisme yang akan dijalankan? Apakah tidak akan mengganggu begitu jalannya rekonstruksi? Rekonstruksi itu ada beberapa cara ya. Menghadirkan para pihak langsung kalau tidak ada problem masalah keamanan ya, atau digantikan ya, Kalau menurut saya ini ada beberapa sekuen. Pertama, Baradae dihadirkan saja langsung, tetapi posisi tersangka lain itu dengan peran pengganti ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang lain dihadirkan Baradae kemudian dengan peran pengganti ya, bisa dikombinasikan begitu ya. Baik. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana hasil koordinasi antara LPSK dengan ke pihak kepolisian untuk bisa memfasilitasi dari justice kolaborator yaitu Baradae. Pak Bu Susi dan juga Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib berikut ini untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Tadi Kejagung ngasih ini semuanya. Jelang pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua, kondisi kesehatan Ibunda kembali menurun dan tidak bisa beraktivitas. Ia masih terpukul atas kejadian yang menimpa putranya. Sementara keluarga berharap tahapan ini akan dapat mengungkap sesungguhnya pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Ya, kita melihat besok apa yang akan terjadi
Saya rasa mereka-mereka itu yang terlibat di dalam pembunuhan almarhum Joshua ini pasti ya mengutarakan yang sesuai dengan keterangan dia ataupun BAP dia yang di kepolisian. Meski demikian, keluarga menegaskan belum ada koordinasi apapun dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi besok. Keluarga menyerahkan proses ini kepada kuasa hukum. Pemirsa, jelang rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto mendatangi kantor Komnas HAM. Irwasum mengundang pihak Komnas HAM agar ikut serta dalam rekonstruksi tersebut. Irwasum Polri Senin siang mendatangi kantor Komnas HAM di kawasan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah 1 jam berkoordinasi dengan Komnas HAM, Irwasum akhirnya keluar dan menyampaikan tujuannya kepada wartawan. Kehadiran Irwasum untuk mengundang Komnas HAM untuk hadir dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini sebagai bentuk transparansi Polri dalam menangani kasus ini. Jadi hasil pertemuan tadi rencana hari Kamis besok akan ada rapat di sini untuk kita menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Yang kedua, kami mengundang Komnas HAM untuk besok bisa ikut hadir pada saat rekonstruksi di TKP. Itu aja. Ya, pemirsa, opsi menaikkan harga BBM Pertalite dan Pertamax kemungkinan besar akan dipilih pemerintah. Tepatkah kebijakan ini? Kami akan membahasnya usai jeda berikut.